Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-muallifu Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu fi kitabihi Riyadhus Shalihin rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid wa dunya wal akhirah. Amin. Muraqabah, betul. Ya, bab muraqabah. Hadis yang pertama. Buka semua kitabnya, ikutin bacaannya. Buya baca, kalian ikutin. Jangan bicara, jangan ngobrol, ikut semuanya. Al-haditsul awwal. Hadis yang pertama. An Umar ibni Al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu qala bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam dzata yaumin id tala'a alaina rajulun syadidu bayadis thiyabi syadidu sawadis sya'ri la yura alaihi atharus safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a haffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil islami wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila qala sadaqata fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu qala fa'akhbirni anil imani qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa
wa syarrihi. Qala sadaqata. Qala fa akhbirni 'anil ihsani. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ati. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa antaral hufata al-urata al-alata ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyani thumma intalaqa falabithu maliyan thumma qala ya Umaru atadri manis sa'ilu. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslimun. Dari Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridainya, berkata dia, pada suatu hari sewaktu kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang laki-laki yang pakaiannya serba putih dan rambutnya sangat hitam. Orang itu tidak diketahui dari mana datangnya, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengetahui sebelumnya. Orang itu terus duduk di dekat Nabi serta menyandarkan kedua lututnya ke kedua lutut Nabi dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi, seraya berkata dia, wahai Nabi Muhammad, ceritakanlah kepadaku tentang Islam, tentang rukun Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rukun Islam itu adalah kamu menyaksikan bahwa tiada Tuhan, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah bila kamu mampu untuk menempuh perjalanannya. Orang itu menjawab, benarlah engkau, wahai Rasulullah. Kami terheran-heran. Ini orang, ia menanyakan sesuatu, tetapi ia juga
yang membenarkannya. Lalu ia bertanya lagi, ya Rasulullah, ceritakanlah kepadaku tentang rukun iman. Beliau bersabda, yaitu kamu percaya dengan sepenuh hati kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir, serta kamu percaya dengan sepenuh hati terhadap takdir baik dan takdir buruk datangnya dari Allah. Orang itu lalu menjawab, benarlah engkau wahai Rasulullah. Lalu ia bertanya lagi, ceritakanlah kepadaku tentang ihsan, tentang rukun ihsan. Lalu beliau bersabda, yaitu kamu menyembah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak bisa seakan-akan melihatnya, maka berkeyakinanlah bahwa Allah melihat kamu. Lalu ia bertanya lagi, ya Rasulullah, ceritakanlah kepadaku tentang kapan datangnya hari kiamat. Lalu beliau bersabda, orang yang ditanya itu adalah tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Lalu orang itu berkata, ya Rasulullah, maka ceritakanlah kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Beliau bersabda, bila seseorang budak belian, hamba sahaya, melahirkan tuannya. Bila kamu melihat orang-orang fakir miskin yang dulunya tidak bersepatu, lagi pula tidak berpakaian yang layak, dan pekerjaannya menggembalakan kambing, mereka itu ternyata bisa berlomba-lomba di dalam membangun dan meninggikan rumah. Orang itu lantas pergi, kemudian kami diam. Siapa kami itu maksudnya? Sayyidina Umar, ya, sahabat. Kemudian kami diam sambil termenung. Lalu beliau, Nabi bertanya, wahai Umar, tahukah kamu siapakah orang yang bertanya tadi? Saya, Umar, menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, sesungguhnya orang yang bertanya itu adalah Jibril. Dia datang untuk mengerjakan, mengajarkan urusan agamamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini hadis diceritakan oleh Sayyidina Umar. Tadi kita sudah baca terjemahannya, sekarang perhatikan Abu ya terangkan. Yang penting catat. Sayyidina Umar sedang duduk bersama sahabat-sahabatnya di hadapan dan mengelilingi Nabi. Jadi Nabi di tengah dikelilingi oleh sahabat. Tiba-tiba ada seorang laki-laki datang. Seseorang laki-laki datang masuk ke majelis tadi.
Kata Sayyidina Umar, kami para sahabat tidak kenal dengan orang yang baru datang ini. Jadi para sahabat itu gak ada yang tahu siapa orang ini. Kenapa? Karena ketika orang itu datang, pakaiannya serba putih. Maksudnya apa serba putih? Yakni rapi. Pakaiannya rapi, putih, rapi. Kemudian apa lagi? Rambutnya hitam. Artinya rambutnya bersih. Pakaiannya putih, rapi, tidak kumal. Kemudian tidak berdebu pakaiannya. Rambutnya rapi, hitam pekat. Tidak tidak kusut rambutnya. Yani orang yang datang ini bukanlah orang musafir. Jadi kata Sayyidina Umar, orang ini tidak terlihat, tidak tampak dari orang yang musafir. Karena biasanya kalau orang musafir itu apa ya? Pakaiannya lucek, rambutnya beringasan. Itu bekas orang musafir. Tapi ini kata Sayyidina Umar, nggak ada bekas orang musafir. Tidak ada bekas orang musafir. Cuman yang anehnya, tidak ada juga sahabat yang kenal dengan orang ini. Kalau orang ini penduduk Madinah, tidak ada yang kenal sahabat. Tapi kalau orang musafir, juga tidak terlihat bekas orang musafir. Tiba-tiba orang ini datang masuk ke halaga, lalu dia duduk di hadapan Nabi. Kemudian meletakkan lututnya lutut orang ini dengan lututnya Nabi. Jadi kalau ibarat kata Nabi dalam posisi duduk bersila, maka orang ini pun datang duduk bersila di hadapan Nabi. Lalu lututnya orang ini bertemu dengan lututnya Nabi. Seakan-akan orang ini akrab banget dengan Rasulullah. Orangnya akrab. Kan biasanya kalau orang akrab itu seperti itu. Besti kan namanya Pak? Apa arti besti itu? Sahabat. Siapa kata Sayyidina Umar? Lalu orang ini meletakkan kedua tangannya di pahanya Nabi. Wah, dekat banget tuh. Tok begitu, taruh pahanya orang ini, tangannya ini dia taruh pahanya Nabi. Kemudian orang ini bertanya, ya Rasulullah, beritahukan kepadaku apa itu rukun Islam. Apa itu rukun Islam? Sahabat gak ada berani yang negur. Sahabat terpesona dengan ketampanan orang ini. Tiba-tiba langsung tanya, ya Rasul, beritahukan kepadaku apa itu rukun Islam. Lalu Nabi mengatakan rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat. Jangan mengucapkan syahadat saja, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Yang kedua, mendirikan salat, bukan mengerjakan salat. Kalau mengerjakan salat, berapa banyak orang yang cuma mengerjakan salat tapi mulutnya kotor. Mulutnya kotor, suka mencaci, suka memaki, suka menghina, suka berbohong, suka memfitnah.
ini orang hanya mengerjakan sholat, tidak mendirikan sholat. Karena kalau orang benar mendirikan sholat, menegakkan sholat, maka sholat itu akan memberikan cerminan yang baik kepada akhlaknya orang itu. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah daripada perbuatan keji, mulutnya keji. Mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan munkar. Nah, itu tuh. Jadi kalau ada santri salat ini berjamaah di musala tapi mulutnya kotor, suka mencaci, suka menghina, suka membuli, apalagi suka ngomong jorok, berarti orang itu hanya mengerjakan salat saja. Tapi kalau ada orang salat, setelah dia selesai salat, mulutnya bagus, akhlaknya baik, tidak mencaci, tidak menghina, tidak membuli, tidak menjelek-jelekan teman, tidak memaki, maka orang itu telah berhasil yang namanya mendirikan salat. Paham gak kira-kira perbedaannya? Iqamus salat beda dengan if'alus salat. Iqamus salat mendirikan, menegakkan salat. Tapi kalau if'alus salat hanya mengerjakan salat saja. Yang ketiga kata Nabi, membayar zakat. Yang keempat, berpuasa bulan Ramadan. Dan yang kelima, naik haji bagi yang mau. Nah, urutannya begini nih. Kalau menurut hadis ini, syahadatain, salat, zakat, puasa, haji. Zakat yang keberapa? Yang ketiga. Puasa yang keempat. Yang kelima naik haji. Tapi dalam hadis yang lain, zakat urutan keempat, puasa urutan ketiga. Nah, jadi kalau terbolak-balik nggak apa-apa. Katanya rukun Islam yang ketiga puasa, ya nggak apa-apa. Ada lagi yang mengatakan rukun Islam yang ketiga zakat, iya nggak apa-apa. Yang penting hitungannya 5. Paham kira-kira? Bayar zakat, puasa Ramadan, berangkat haji. Tapi kata Nabi, ini stata'ta, jikalau engkau mampu. Nah, perhatikan ini, orang yang berangkat haji itu bagi yang mampu. Mampu di sini ada 2. Mampu yang di sini ada 2. Pertama, mampu secara lahiriah. Lahiriahnya mampu. Arti lahiriahnya mampu ini dia sehat. Ya, sehat walafiat. Punya uang, PH, ongkos pergi pulang haji, bukan ONH saja, ongkos naik haji, tapi PH, ongkos naik pulang haji. Artinya berangkatnya punya ongkos, pulangnya punya ongkos. Kalau ada orang cuman punya uang berangkat, pulangnya nggak ada ongkos, nggak wajib berangkat. Makanya kalau sekarang nih ya, di mana saja kalau orang keluar negeri itu mesti punya tiket pulang pergi. Punya tiket pulang pergi. Kayak Naila itu berangkatnya sampai pulang itu sudah ada tiket. Walaupun Abu ya suruh untuk 6 tahun. Itu biayanya kurang lebih 60 jutaan. Sudah beli tiket pulang. Bukan beli tiket, artinya ada doman, ada uang jaminan. Kalau seandainya ada sesuatu yang mendesak, ada uang untuk beli tiket pulang. Nah, jadi itu termasuk kalau orang berangkat haji, ONPH, ongkos naik pulang haji, ada ongkosnya. Termasuk yang zahir,
mampu dalam keadaan zahiriyah adalah selama di sana ada ongkos, ada biaya hidup. Jadi selama di Mekah, di Madinah itu ada biaya hidup. Kalau ada cuman orang bisa beli tiket pulang pergi, tapi di sana nggak punya uang untuk beli makanan. Sampai di Mekah nanti minta-minta, minta apa, belum makan pak, belum minum pak. Ya sedekah miskin, sedekah miskin. Nah, apa ini? Jadi minta-minta. Kalau orang seperti itu bukan dikatakan mampu juga. Ya, jadi ONPH ongkos naik pulang pergi haji, ONPH ongkos naik pulang haji. Kemudian ada biaya dana untuk tinggal di sana. Kemudian apa lagi? Termasuk mampu adalah keluarga yang dia tinggalkan itu ada nafkahnya. Jadi kalau orang tuanya berangkat, orang tuanya ini sudah memberikan dana khusus kepada anaknya atau orang tuanya yang dia pelihara selama orang ini berangkat haji. Jadi bukan hanya berangkat begitu anak istrinya di rumah nggak dikasih makan, nggak ditinggal di duit, akhirnya kacau nanti keluarganya yang di tanah air. Nah, harus tahu nih, listrik sebulan sudah dibayarkan, telepon ini itu dibayarkan, semuanya air dibayarkan, beras ada, minyak ada, selama orang tuanya ini umpama berangkat haji. Tapi kalau seandainya dia berangkat haji, anak istrinya dan orang tuanya atau siapa saja tidak ditinggalkan atau tidak diberikan ongkos biaya hidup, nanti kasihan anak istrinya di rumah situ, akhirnya jadi minta-minta. Nah, jadi harus terpenuhi itu juga. Apalagi yang termasuk mampu adalah aman perjalanan. Aman perjalanan. Kalau seandainya tidak aman perjalanan, seperti ada perang, perang, maka yang berhaji ini tidak berangkat, tidak wajib berangkat haji. Kenapa? Jangan-jangan nanti pas perang di sana ada rudal nyasar, mau kena pesawat, jatuh pesawatnya. Nah, itu nggak aman. Atau apa? Musim corona yang kemarin, musim corona, ini bahaya. Maka pemerintah Saudi mengatakan tidak ada haji tahun ini umpama, maka tidak wajib berangkat haji. Nah, itu secara zahiriyahnya dia wajib berangkat kalau dia mampu berangkat. Atau batiniahnya, yakni kesehatannya, orangnya sehat semuanya, tapi ininya ini apa namanya ini kurang-kurang. Nah, dulu ada duit orang berangkat haji dua, berangkat haji atau umrah, cerita nih beneran nih, orang dari Penajam, nah, berangkat umrah atau berangkat haji itu. Waktu dia di sana dua, ternyata apa? Dia dikurukut kucing. Tahu kurukut apa? Dia kurukut kucing, dicakar kucing, dicakar kucing. Ini orang Penajam, kalau tidak salah itu dicakar kucing. Setelah itu langsung dia gila, sampai pulang ke tanah air dia gila. Di mana anakku, di mana istriku, lalalala, gila dia. Nah, mungkin dia waktu di tanah air suka nyiksa kucing. Nah, jadi kalau ada orangnya badannya sehat saja, kan orang gila itu kan sehat dulu ya, kuat nggak orang gila itu? Mana ada orang gila kena corona? Ya, badannya sehat, kuat, tapi ininya mentalnya lemah. Jangan berangkat haji, nanti bikin kacau saja di Mekah sana. Nah, jadi harus sempurna. Kalau seandainya seseorang tadi sudah mampu untuk berangkat haji, semuanya terlengkapi, wajiblah orang itu berangkat
haji. Kalau dia tidak berangkat haji sampai dia meninggal, padahal ada kemampuan, ada kesempatan, semuanya lengkap, tapi dia tidak mau, nanti sampai dia mati, maka dia mati itu dalam kondisi bisa jadi Yahudi atau jadi Nasrani. Nah, itu ngerinya. Nah, oleh karena itu bercita-cita ingin berangkat haji, walaupun hajinya mahal sekali. Cuman kalau daftar haji sekarang nih, daftar haji itu 70 tahun atau berapa tahun tuh baru bisa berangkat lagi. Abu ya tanya kemarin, Abu ya sudah daftar sama Umah lama. Ya. Kemudian Abu tanya, berapa tahun lagi? Kurang lebih 50 tahunan baru bisa berangkat lagi. Kata Abu ya, mati ya Bu ya. Cuman untungnya Abu ya sudah berangkat haji. Sudah pernah berangkat haji, cuman Umah yang belum. Nah, kalau umrah alhamdulillah sudah berulang-ulang kali. Nah, jadi itu rukun Islam. Setelah Nabi menjawab, lalu orang ini berkata, "Shadaqta ya Rasulullah." Benar engkau wahai Rasul. Aneh ini, kata Umar. Kata Sayyidina Umar, ini orang yang bertanya lalu dijawab sama Nabi, lalu dia juga yang bilang benar. Seakan-akan apa ya? Orang ini cuma ngetes. Perhatikan, orang yang bertanya itu ada beberapa tujuan. Satu, orang yang bertanya tujuannya karena ingin mencari ilmu. Apa ini hukumnya? Dia bertanya, apa hukumnya ini? Kamu nanya, bertanya-tanya. Kalau dia bertanya karena tidak tahu, orang yang bertanya seperti ini adalah pertanyaan yang baik. Artinya kalau dia bertanya karena tidak tahu, dia dapat pahala. Malu bertanya, sesat di jalan. Cuman kalau orang bertanya zaman sekarang, kamu bertanya-tanya. Ya, akhirnya apa? Ente, kadang-kadang ente katanya. Apa lagi bahasa? Nah, yang kedua, ada orang bertanya untuk membagikan ilmu, berbagi ilmu. Ada orang bertanya untuk berbagi ilmu. Sebenarnya dia tahu jawaban itu, tetapi dia ingin berbagi ilmu itu kepada orang lain. Nah, ini biasanya orang yang bertanya ini banyak juga. Kalau ada apa namanya tuh di siaran TV, Pak Ustadz katanya ibu-ibu, saya bertanya Pak Ustadz, padahal dia tahu, cuman dia bertanya ini untuk orang lain. Nah, bertanya untuk berbagi ilmu, ini hukumnya boleh. Yang ketiga, orang bertanya karena untuk ngetes. Nah, mengetes ini ada dua. Jadi yang ketiga, orang bertanya untuk ngetes. Ngetes ini ada terbagi dua. Yang pertama, mengetes untuk mengangkat derajat orang itu. Seperti seorang guru bertanya kepada muridnya, apa hukumnya ini? Apakah guru nggak tahu pertanyaannya itu, jawabannya itu? Tahu, tapi guru bertanya kepada murid, tujuannya adalah untuk mengangkat derajat sang murid tadi. Tapi ada juga orang bertanya, coba ini pisahin, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 pisah. Ada orang bertanya karena
ingin berdebat. Nah, pertanyaan berdebat. Kalau dia sudah bertanya untuk menjatuhkan orang tersebut, maka tujuan dari pertanyaan itu adalah berdebat. Orang yang bertanya karena tujuan berdebat ingin menjatuhkan orang yang ditanya tadi, kalau dia tidak bisa jawab atau tidak sesuai dengan apa yang di otaknya orang itu, akhirnya apa? Orang yang bertanya ini akan menghina kepada orang yang ditanya tadi. Ujung-ujungnya debat. Dan debat itu akhirnya timbul perkelahian saja. Itu tidak baik. Paham kira-kira? Lalu orang ini bertanya lagi, ya Rasulullah, akhbirni anil iman. Beritahukan aku wahai Rasul tentang apa itu rukun iman. Nabi mengatakan rukun iman itu ada rukun iman ada 6. Yang pertama percaya adanya Allah. Yang kedua percaya malaikat-malaikat Allah. Banyak malaikat itu. Cuman yang wajib kita imani ada berapa? 10. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Mungkan, Nakir, Akid, Malik, Ridwan. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail menurunkan hujan, Israfil meniup sangkakala, apalagi Israel mencabut nyawa, Mungkar Nakir bertanya dalam kubur, Raqib Atid mencatat amal baik buruk, apalagi Malik jaga neraka, Ridwan jaga surga. Mesti hafal itu. Yang ketiga percaya kepada Rasul-Rasulnya utusan Allah. Berapa Nabi itu jumlahnya? Nabi itu ada yang mengatakan jumlahnya adalah 124.000. Berapa? 124.000. Ada yang mengatakan demikian. Disaring dari 120, berapa tadi? 124.000 disaring menjadi 313 Rasul. 313 Rasul. Ya, itu Rasul. Bersini. Maju. 313 Rasul. Dan yang wajib kita imani ada 25 Rasul. Yang wajib imani 25 Rasul. Rasul ada 313, tapi yang wajib diimani 25 Rasul. 25 Rasul itu disaring lagi menjadi Ulul Azmi. Ulul Azmi ada 5 orang. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Tapi ada yang mengatakan Nabi Nuh juga termasuk. Nabi Nuh juga termasuk ulul azmi. Dalam hadis Nabi Nuh termasuk. Kemudian disaring lagi menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Kemudian percaya yang keempat kepada kitab-kitabnya Allah. Kitabnya Allah itu banyak. Cuman yang wajib kita imani ada. Nah, kitab ini ada namanya kitab, ada namanya suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran. Ya bahasa kitanya kitab yang kecil, lembaran-lembaran surat-surat pendek. Suhufi Ibrahim wa Musa. Nabi Ibrahim punya enggak kitab? Nabi Ibrahim punya enggak? Nah, tapi suhuf ada. Suhuf itu bahasa kitanya lembaran-lembaran kecil lah. Apa namanya itu ya? Kitab kecil itu. Suhuf namanya.
Para nabi banyak punya suhuf. Ya, suhuf, kitab kecil. Firman Allah Ta'ala. Nah, tapi yang wajib kita imani kitab Allah itu ada berapa? 4. Yang pertama kitab Taurat. Kepada siapa? Nabi Musa. Bahasa kitab Taurat itu bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Ya, seperti bahasa Yahudi kuno. Yang kedua kitab Zabur. Kepada siapa Zabur ini? Nabi Daud. Bahasa yang diturunkan itu adalah bahasa Kipti. Kipti Mesir kuno. Dan yang ketiga kitab Injil. Kepada siapa? Nabi Isa. Bahasanya adalah bahasa Suryani. Bahasa Suryani. Keempat adalah Al-Quran. Kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Bahasanya adalah bahasa Arab. Arab mana? Bahasa Arab Hijaz. Arab Hijaz itu Mekah, Madinah, Jeddah dan sekitarnya. Itu bahasa Arab Hijaz. Dan itu adalah bahasa yang paling bagus, bahasa Arab Hijaz. Kemudian yang kelima, rukun iman yang kelima adalah percaya dengan hari kiamat. Hari kiamat itu adalah akhir daripada hari dunia ini. Kiamat, hari yang ditegakkan, atau yaumul akhir, hari terakhir. Hari terakhir yang ada di dunia ini. Tapi itu bukan penutup. Kehidupan tetap akan berjalan. Setelah hari kiamat, mati semuanya, nanti ada hari kebangkitan. Hari kebangkitan nanti ada hari pengkumpulan, Yaumul Hasyar namanya. Ada nanti Yaumul Hisab, penghitungan amal. Yaumul Mizan, hari penimbangan amal. Sirat, menjadi siratul mustaqim. Syafaat, pembagian catatan amal, bagi raport nanti di akhirat ada itu. Meminum air telaga Al-Kautsar, menjadi siratul mustaqim, sampai akhirnya di ujungnya surga atau neraka. Itu semuanya disebut namanya hari akhir. Itu setelah itu. Kalau ini akhir ini nanti kalau kiamat selesai. Tapi setelah itu ada kehidupan yang tidak ada lagi kematian. Yang masuk surga akan kekal selama-lamanya. Yang masuk neraka akan kekal juga selama-lamanya. Mudah-mudahan semuanya masuk surga. Amin ya rabbal. Kemudian yang keenam, percaya kepada qada dan qadar. Baik dan buruknya takdir dari Allah. Semuanya ini takdir dari Allah. Qada dan qadar. Apa itu qada? Apa itu qadar? Nah, para ulama ini berbeda pendapat tentang definisi qada dan qadar itu. Tapi kalau enaknya itu adalah kalau qada sesuatu yang tidak bisa dirubah-rubah lagi. Tapi kalau qadar sesuatu yang bisa dirubah, tentunya dengan izin Allah. Dan merubahnya itu ya tergantung Allah. Bisa dengan sedekah, bisa dengan doa. Takdir tadi dirubah dengan doa, dengan sedekah yang lainnya. Tapi kalau qada tidak bisa dirubah-rubah. Nah, ada juga yang mengatakan kalau takdir nggak bisa dirubah, kalau qada bisa dirubah. Bagaimana tuh pemahamannya? Begini nih. Ada orang membuat kriminal, ditangkap sama polisi di pengadilan. Ini pasti salah sudah orang ini. Orang ini pasti masuk penjara. Naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Masuk penjara pasti itu. Itu namanya qada. Pasal ini, pasal itu, apalagi pasalnya berlapis-lapis. Kata
orang-orang ahli ini di penjara bisa sampai 20 tahun. Jadi qadanya di penjara, tapi takdirnya 20 tahun. Nah, 20 tahun ini itu bicara awal. Tapi ketika di persidangan, orang yang menjadi terdakwa ini dibela sama pengacara. Buktinya enggak jelas ini itu dan sebagainya dan seterusnya. Akhirnya apa? Yang tadi 20 tahun di penjara, kemudian banding itu bisa jadi nanti menjadi 10 tahun atau 7 tahun atau 5 tahun. Padahal asalnya berapa tadi? 20 tahun. Nah itu tuh. Tetap salah, tetap di penjara. Itu namanya qadha. Tapi kalau takdir bisa berkurang dia. Kadarnya itu bisa berkurang hukumannya. Mudah dipaham perbedaan antara qadha dan qadar? Nah, contohnya juga begini, dalam kehidupan kita begini. Ada qadha-nya orang ini tabrakan. Na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi. Tabrakan dia. Itu nggak bisa dihindari lagi, sudah qadha-nya begitu ketentuannya. Hari Senin jam sekian, tanggal sekian, bulan sekian, semuanya qadha-nya tubrukan. Belum. Tapi takdirnya mobilnya lecet, orangnya na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi, patah-patah, inilah itu dan itu takdirnya. Itu takdirnya. Cuman orang ini sebelum berangkat dia baca Yasin, baca doa, berdoa sama Allah supaya selamat. Tubrukan itu tetap terjadi. Blubung. Tubrukan tidak bisa dielak, tetap terjadi. Blum. Takdirnya apa tadi? Badannya patah-patah, mobilnya lecet, ini dan sebagainya. Ternyata karena dia tadi berdoa, baca Yasin, doa selamat, cium sama orang tua, sedekah lagi. Apa yang terjadi? Tabrakan nggak bisa dielak, tetap tabrakan. Tapi yang anehnya mobilnya nggak ada lecet, orangnya juga nggak luka-luka. Itu as-sadaqatu, kata Nabi, as-sadaqatu tadfa'u sab'ina minal bala, atau kama qala Rasul. Sedekah itu, kata Nabi, bisa menghalau, bisa mencegah daripada 70 pintu daripada bala musibah. Tabrakannya nggak bisa terelak, itu namanya qadha. Tapi takdirnya lecet-lecet itu bisa dirubah dengan sedekah. Bahkan kata ulama, yang kita sangkut paut dengan subuh tadi, kata ulama, bisa jadi orang mimpi buruk itu dialihkan oleh Allah, yang tadi itu di alam nyata dirubah kepada alam mimpi. Itu bisa jadi. Makanya kalau ada orang mimpi buruk, jangan apa ya? Cerita. Dan juga nanti disunahkan untuk nanti ya bangun, kemudian dia mengucapkan auzubillah, ludah sebelah kiri, merubah tempat gaya tidurnya maksudnya. Itu mencegah supaya mimpi buruk itu tidak terjadi ke alam nyata. Nah, bisa jadi seperti itu. Allah memindahkan kejadian alam nyata itu dipindah ke alam mimpinya. Itu yang disebut namanya tadi takdir. Mudah dipahami kan? Lalu orang ini berkata lagi, sadaqta ya Rasulullah, benar wahai engkau Rasulullah. Benar. Sayyidina Umar bingung lagi, lah ini apa nih orang? Dia bertanya, dia juga yang jawab. Lalu orang ini bertanya lagi, akhbirni anil ihsan, ya Rasul, beritahukan aku apa itu ihsan. Ihsan itu adalah rukun ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah
seakan-akan engkau melihat Allah. Ini dalam hati nih. Kalau kita beribadah dilihatin sama Allah, berani nggak kita goyang-goyang? Kalau kita nih sholat nih, hati kita itu Allah ngelihatku, berani nggak sholatnya belum, berani nggak? Nah, sembarangan nggak mau. Tapi kalau nggak bisa seperti itu, yakini awal kamu yang melihat Allah. Padahal kita tidak bisa melihat Allah, tapi kita yakin kita bisa melihat Allah dengan mata hati kita, yakni kita meyakini keberadaan Allah itu. Tapi kalau tidak bisa maqam seperti itu, tidak sampai maqamnya, yakini Allah melihat kita. Masih ingat cerita seorang santri yang disayangi sama gurunya, sehingga yang lain jadi cemburu, sampai akhirnya guru ngasihkan ayam untuk dipotong. Nah, itu namanya ihsan. Allah yang melihat dia. Nggak usah lagi cerita, panjang ceritanya kalau cerita itu. Ihsan namanya. Lalu orang ini bertanya lagi, ya Rasulullah, akhbirni anis sa'ah. Beritahu aku ya Rasulullah, kapan mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat? Kata Nabi, aku dan kamu itu sama-sama gak tahu. Kamu bertanya sama aku juga gak tahu, kata Nabi, kapan itu hari kiamat. Lalu orang ini bertanya, ya Rasulullah, kalau memang engkau tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat, lalu apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya hari kiamat itu apa? Hari kiamat itu gak ada yang tahu. Menurut hadis ini termasuk Nabi. Tapi Nabi memberitahukan bahwa hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Tapi hakikatnya Allah yang Maha tahu. Nah, orang ini bertanya, kalau engkau ya Rasul tidak tahu apa itu kapan hari kiamat, lalu beritahu aku apa tanda-tandanya. Nah, di sini disebutkan tandanya ada dua. Yang pertama, apabila seseorang ibu melahirkan seorang anak yang akhirnya menjadi majikannya. Artinya ada seorang ibu melahirkan anak, tapi lambat laun anak ini durhaka sama orang tuanya. Banyak nggak orang durhaka sekarang? Oh, banyak. Mamanya yang mengandung, mamanya yang melahirkan, menyusui, ya, jadi tukang ojek. Tahu tukang ojek? Ngantarin anaknya ke sekolah, jemputin anaknya, nyucikan pakaiannya, nyucikan istinjanya, dimandiin, dimakani, semuanya disekolahkan sampai kuliah. Lalu kuliah, setelah kuliah anaknya kerja, dapat duit, ngumpulin duit, lalu kepingin menikah, uangnya kurang, mamanya lagi yang nambahin tuh untuk uang jujuran. Berapa duit orang nikah duit sekarang? 60 juta duit ya. 60 juta. 60 juta, duitnya kurang, mamanya lagi yang nombokin. Akhirnya kerja si anak ini dapat gaji 5 juta, 7 juta, 8 juta, 10 juta, 15 juta, 20 juta. Kemana duit gaji tadi? Siapa yang megang? Mamanya atau istrinya? Istrinya. Anaknya lupa dengan mamanya. Istrinya saja yang dibelikan emas, istrinya saja yang dibelikan baju baru, istrinya saja yang dikasihkan pizza, spaghetti, hamburger, macam-macam dikasih. Mamanya maka mandai dikasih terus. Lebih takut sama istrinya, suami takut sama istri. SSTI, suami takut istri. Istiqomah. Ya, apa istiqomah? Persatuan, istiqomah atau apa? Ada singkatan itu. Persatuan suami-suami
takut istri kalau di rumah. Jadi kalau di rumah takut dia sama istrinya, dibawa ketek istrinya, takut. Sama mamanya berani, sama istrinya takut. Kamu laki-laki punya begitu, kamu takut sama istrimu, habis sudah kan. Sama mama berani, sama istri takut, ayo. Gak usah pakai celana, pakai rok aja sekalian. Kamu ini perempuan, jangan berani-berani sama suami. Durhaka sama suaminya, durhaka sama ibunya. Apa yang terjadi? Lalu ibunya dijadikan pembantu, suruh nyuciin pakaiannya, suruh masakin masakannya. Istrinya maka ketek-ketek saja dalam kamar. Suruh mama itu nyuci, suruh mama nyapu, suruh mama. Lah istrinya ngapain? Ini akhir zaman seperti itu. Seorang ibu melahirkan anak yang akhirnya jadi majikannya. Yang kedua kata Nabi, ada orang miskin, dulunya miskin, nggak pakai sendal, rambutnya usang, ditolak di mana-mana karena miskin, tapi tiba-tiba jadi kaya mendadak, punya rumah tinggi, bertingkat-tingkat. Zaman sekarang yang paling tertinggi sekarang Burj Khalifah yang ada di Dubai. Grand Zamzam di Mekah itu tinggi. Jadi kalau ngelihat hotel itu bukan aja begini. Saking tingginya tuh hotel. Burj Khalifah yang ada di Dubai tinggi. Tapi rencananya di Jeddah Pangeran Tolal. Bukan Pangeran Tolal namanya, nanti katanya mau bikin gedung yang tertinggi sedunia. Tinggi lagi, berapa kilo tingginya. Dia bikin itu. Dulu di Dubai orang-orang miskin, tapi dapat cadangan minyak, lalu berubah negaranya menjadi negara yang sangat kaya sekali. Nah, itu artinya di akhir zaman banyak orang kaya mendadak, jadi YouTuber aja jadi kaya mendadak ya. Padahal bukan urusan mana-mana. Jadi kaya itu tanda dekatnya hari kiamat. Nah kemudian setelah Nabi menjawab, orang ini pergi. Ya sudah pergi dia. Nah, Umar bingung, siapa ini? Kok tiba-tiba datang, tiba-tiba tanya, lalu tiba-tiba pergi. Setelah pergi, Rasul bertanya kepada Umar, ya Umar, apakah engkau tahu siapakah orang yang bertanya tadi? Kata Umar, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya saja yang maha tahu ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, yang datang tadi adalah malaikat Jibril. Nah jadi malaikat Jibril itu bisa datang menyerupai manusia, menyerupai laki-laki, nggak pernah menyerupai perempuan. Tapi malaikat Jibril itu paling suka kalau datang menyerupai manusia dengan bentuk sahabat yang bernama Dahyah Al-Kalbi. Itu rupa Jibril yang paling suka, seperti Dahyah Al-Kalbi. Itu nanti lain kali di situ kosong ya. Dari siapa namanya itu? Nova, Dea, 1 2 3 4 itu ada di situ. Ya, kosong. Nah itu Jibril datang dengan bentuk manusia. Atakum yu'allimukum dinakum. Malaikat Jibril itu datang untuk ngajarin tentang agama kalian. Nah kata ulama, dengarkan ini, kata ulama, rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan, 3 ini disebut namanya arkanuddin, rukun agama. Jadi kalau ditanya apa itu rukun agama? Rukun agama itu ada 3. Rukun agama ada 3. Pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Tapi rukun Islam ada 5, rukun iman ada, rukun ihsan ada 1 aja. Jadi Islam, iman dan ihsan itu disebut namanya rukun
rukun agama. Fahim tuh? Wallahu a'lam. Nanti kita sambung lagi ya, waktunya nggak cukup.